application gitu ya, di mana di dalam mata kuliah ini kita akan membuat sebuah desain interface atau desain antarmuka gitu ya, untuk sebuah tampilan desain sebuah website. Mungkin nanti ada tahapan-tahapan yang harus kita coba lakukan gitu ya, dan di awal ini ya kita akan coba bahas terkait materi-materinya. Untuk di berikutnya pasti kita akan coba nanti mungkin mempraktikannya bagaimana membuat sebuah desain yang baik, atau membuat tampilan desain ya. Kita akan belajar hal seperti itu. Tetapi di awal kita akan coba beberapa bahas dulu ya terkait pengantar atau teori-teorinya. Di antaranya ada IMK, ada user interface, user experience, design thinking gitu ya. Jadi bagaimana sih nanti kita membuat sebuah interface yang baik. Oke, ada tahapan-tahapan untuk merancang sebuah interface yang benar. Dimana kalau kita ketahui yang dikatakan merancang interface yang benar itu yang seperti apa gitu ya. Karena mungkin semua tampilan itu menurut persepsi setiap orang itu ya dianggap benar gitu ya. Tidak ada yang bisa dikatakan salah. Nah, cuman mungkin di sini yang lebih dikatakan benar itu adalah sesuai enggak dengan peruntukan atau fungsinya. Mungkin lebih ke arah sananya gitu ya. Jadi kalau secara tampilan sih ya pasti sudah benar gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat. Nah, cuman dari sisi tampilan tersebut benar enggak atau sesuai enggak dengan fungsi yang memang peruntukannya gitu ya. Karena kan kadang ada tampilan yang atau ada interface yang ada sebuah tombol atau sebuah textbox ataupun yang lainnya gitu ya, tapi tidak berfungsi untuk apa-apa gitu ya. Nah, kan itu yang mungkin yang dikatakan tidak benar gitu ya, atau tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, maka di sini dikatakan ada tahapan-tahapan untuk merancang sebuah interface yang benar. Jadi bagaimana sih interface itu bisa dibuat sehingga sesuai dengan fungsi dan peruntukannya itu. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu yaitu terkait definisi dari IMK. IMK sendiri di sini memiliki definisi interaksi manusia komputer adalah studi, perencanaan, dan desain tentang bagaimana manusia dan komputer bekerja sama sehingga kebutuhan seseorang itu terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Nah, dikatakan di sini ya, seperti dalam definisi ini, IMK itu adalah studi, perencanaan, dan desain tentang bagaimana manusia dan komputer bekerja sama. Jadi, sebelum kita membuat atau yang dikatakan dengan interaksi manusia dan komputer itu adalah bukan bagaimana sih manusia itu bisa berbicara dengan komputer ya, tetapi bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana si pengguna itu memang secara tidak langsung bisa langsung berinteraksi dengan komputer atau dengan software atau aplikasi yang memang sudah dibuat ya. Nah, untuk bisa melakukan proses itu adalah di sini butuh yang dinamakan studi, butuh dengan yang dinamakan perencanaan, baru desain gitu ya. Nah, di awal itu kita harus mempelajari terlebih dahulu kondisi dari tempat si pengguna atau lingkungan dari si pengguna tersebut, kondisinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Maka kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu ya. Nah, agar kita bisa merencanakan selanjutnya gitu ya. Karena kan ketika kita akan merencanakan sesuatu ya kita harus mengetahui kondisi lingkungan gitu ya, atau kebiasaan di suatu tempat itu seperti apa gitu ya. Nah, yang kita pelajari pun tidak hanya semata-mata yang kita pelajari tidak sembarangan tempat. Dalam artian itu kita akan membuat sebuah kebutuhan aplikasi
untuk untuk di mana gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, baru setelah kita mengetahuinya gitu kan, setelah kita mendapatkan semua data terkait kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, jadi kan kita punya gambaran apa yang harus kita rencanakan. Oh, nanti kebutuhannya seperti apa nih yang memang cocok ditempatkan di tempat tersebut. Nah, setelah direncanakan baru desain tuh tampilannya mau seperti apa. Ya. Nah, mungkin di sini yang kita bahas adalah lebih ke bagaimana sih membuat desain gitu ya agar memudahkan interaksi manusia dengan komputer itu gitu ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari lebih ke bagaimana cara membuat desainnya nanti. Tidak ke arah membuat aplikasi ya. Nah, agar bagaimana manusia dan komputer bisa bekerja sama sehingga kebutuhan seseorang terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Tadi kita harus mempelajari kondisi lingkungan di tempat tersebut, lalu bagaimana kita merencanakan, setelah itu baru kita mendesain bagaimana tampilan yang harus sesuai. Ya tadi kan dikatakan desain interface yang benar itu seperti apa. Nah, mungkin ini ada tahapannya. Kita harus studi dulu, baru direncanakan, baru dibuat desainnya agar memenuhi kebutuhan gitu kan dengan cara yang paling efektif. Ini kan salah satu definisi dari IMK. Nah, definisi berikutnya ada disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi. Ya, nah, desain, evaluasi, dan implementasi. Jadi di mana adalah IMK sendiri ini adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mendesain, gitu ya. Setelah didesain, terus lalu diimplementasi, dapat dievaluasi, gitu kan, sesuai apa tidak, gitu ya, dengan yang diharapkan. Nah, baru diimplementasikan. Kalau tadi kan yang pertama adalah kita disuruh mempelajarinya, merencanakan, baru mendesain. Nah, kalau definisi yang kedua ini adalah eh, ada yang dikatakan dengan evaluasi. Jadi setelah didesain, setelah direncanakan, setelah kita mempelajari, merencanakan, setelah didesain, ya perlu kita namanya evaluasi untuk dapat selanjutnya diimplementasikan. Nah, evaluasinya itu seperti apa? Evaluasinya bukan hanya berdasarkan kita sendiri atau kita yang membuatnya, tapi lebih ke arah orang atau user yang akan menggunakannya. Jadi apa yang sudah kita desain, apa yang sudah kita buat, kita lihatkan terlebih dahulu ke calon pengguna atau ke orang-orang yang akan menggunakan sistem tersebut. Nah, tampilan dari desainnya sesuai apa enggak? Ada yang salah apa tidak? Ya, mungkin itu yang perlu dievaluasi. Karena ketika sudah sesuai menurut kita belum tentu gitu kan, menurut calon pengguna itu sesuai. Ya tadi kan bisa dikatakan interface yang benar. Interface yang benar itu adalah interface yang sesuai dengan peruntukannya, bukan tidak hanya sebatas menarik tampilannya saja, gitu ya. Nah, setelah sesuai setelah dievaluasi baru kan diimplementasikan agar sistem komputasi digunakan manusia dengan studi fenomena besar yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita ambil dari dua kesimpulan ini adalah IMK sendiri atau interaksi manusia dan komputer adalah ya sebuah disiplin ilmu yang memang perlu kita melakukan studi atau mempelajari lingkungan terlebih dahulu, kondisi terlebih dahulu. Setelah itu kita rencanakan, baru kita dapat mendesain. Setelah kita desain, perlu adanya evaluasi dan implementasi. Nah, ini hal-hal yang memang atau tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah rancangan, sebuah sistem. Jadi tidak semata-mata langsung jadi gitu ya. Mungkin seperti itu definisinya. Nah, berikutnya adalah di sini tidak ada desain yang sekali rancang dan kemudian dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi maksudnya adalah semua desain yang sudah dibuat itu ya kemungkinan
tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Maksudnya adalah yang mungkin butuh pembaharuan, gitu kan, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan dan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Ya, nah jadi kalau kita ambil contoh kayak Tokopedia atau Shopee, nah, kalau kalian perhatikan dari awal ada sampai saat ini, pasti kan dari desain tampilannya terus berkembang, terus berubah-ubah gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang seperti apa trennya gitu ya. Makanya kan tidak ada desain yang sekali dirancang ya dapat digunakan selamanya gitu ya. Karena secara aplikasinya mungkin sudah berjalan, tapi dari sisi tampilan kan perlu adanya pembaharuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atau tampilannya biar lebih update sesuai dengan kondisi zaman sekarang itu seperti apa ya. Nah, dari HCI atau IMK sendiri pada saat melakukan desain antarmuka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, di antaranya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat mendesain tampilan lihat antarmuka itu tampilannya. Pertama adalah apa keinginan dan harapan orang terhadap produk yang dibangun. Jadi kita harus melibatkan atau mengetahui tadi dah istilahnya kita harus belajar dulu apa sih yang ingin orang dan orang harapkan terhadap produk yang akan kita bangun. Intinya kan agar bisa membantu mempermudah mereka dalam melakukan pekerjaan. Apalagi kalau mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan yang secara kontinu dengan sistem yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Nah, itu kan yang harus kita sesuaikan pada saat kita akan membangun sebuah produk. Makanya kita harus mengetahui nih keinginan dan harapan. Jangan karena berdasarkan saya sudah tahu, sudah bisa kalau bikin produk itu harus seperti ini, langsung buat aja gitu ya. Nah, ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan harapan gitu ya, sehingga ya akhirnya kan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, berikutnya apa batasan dan kemampuan fisik yang para penggunanya, fisik para penggunanya. Jadi maksudnya adalah kita harus mengetahui juga nih kondisi batasan dan kemampuan fisik dari para penggunanya. Jadi yang akan menggunakan itu kan kita harus tahu, oh ini tuh anak kecil, orang dewasa, remaja, atau orang tua gitu ya. Nah, karena kan ketika memang yang di sistem ini untuk misalkan untuk anak kecil, berarti kan kita harus tahu batasnya seperti apa, lalu kemampuan fisik para penggunanya pun seperti apa. Atau ya tadi kalau orang tua, nah kita harus tahu nih batasan dari sistem tampilannya harus seperti apa, lalu kemampuan fisik dari para penggunanya pun seperti apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Atau kalau sebelumnya seperti kan ada orang yang memiliki kekurangan seperti disabilitas gitu ya, memiliki kekurangan fisik tertentu. Mungkin itu bisa jadi perhatian juga buat kita atau buat kalian sebagai nantinya yang akan membuat desain sebuah website atau sebuah desain untuk smartphone gitu kan, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan batasan-batasan dari para pengguna. Nah, berikutnya adalah memperhatikan user experience dari pengguna produk. Pertimbangan apa yang menurut pengguna baik dan buruk dari antarmuka yang dirancang. Ini memperhatikan user experience dari pengguna produk. Jadi kita harus memperhatikan juga penggunaan dari ini sesuai nggak fungsinya berdasarkan para pengguna produk ini. Maka kita harus pertimbangkan apa yang menurut pengguna baik dan buruk. Ya, sehingga apa yang nantinya akan kita desain, akan kita rancang, ya sesuai gitu dengan kebutuhan pengguna. Kan intinya produk yang akan kita desain rancang kan untuk para pengguna gitu ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gitu kan menurut pengguna itu baik dan buruk dari desain yang akan kita buat nantinya, agar ya
sesuai, jangan sampai apa yang kita buat ternyata tidak sesuai nih fungsinya dengan apa yang diharapkan dia experience. Nah, ini jadi perhatian juga buat kita semua. Lalu selanjutnya, lalu lakukan tes and retest agar dapat mendapatkan desain antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi setelah sekali kita buat, kita sesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan fungsinya dan kita perlihatkan juga ke para pengguna. Sesuaikan dengan keinginan, sesuai nggak fungsi-fungsi yang adanya. Kalau nggak ya diperbaiki sampai benar-benar kebutuhan antarmuka atau desainnya ya sesuai. Intinya kan perancangan juga harus memperhatikan karakteristik, batasan teknis dan perangkat dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membuat sebuah desain antarmuka untuk sebuah tampilan sebuah website. Ini ya, lagi ini tidak dari jadi kita hanya sebatas bagaimana cara membuat desain tampilan antarmuka website ataupun mobile aplikasi gitu ya, jadi tidak sampai ke membuat aplikasinya langsung. Nah, di sini ada human versus komputer. Apa sih perbedaannya? Nah, katakanlah ini adalah komputer, ini adalah human gitu ya. Kalau di sini katakan kalau komputer itu tidak fleksibel, tidak mampu beradaptasi, tidak dapat belajar. Kalau human atau orang lebih fleksibel, mampu beradaptasi, mampu belajar. Nah, dari dua perbedaan ini kan sudah bisa kita lihat atau kalian lihat nantinya gitu ya. Kalau komputer itu sebenarnya dia adalah kaku gitu ya, benda kaku ya, tidak fleksibel, tidak dapat beradaptasi, dia tidak dapat belajar juga sebenarnya seperti itu. Kenapa dikatakan komputer ya? Karena kan ini adalah ciptaan dari manusia. Kenapa dikatakan komputer lebih hebat dari manusia? Dia bisa mengerjakan karena memang sudah diangkat seperti itu. Tadi kan dia tidak fleksibel, tidak mampu beradaptasi. Intinya kalau sudah diperintahkan A, dia akan berjalan ya semestinya gitu. Dia tidak dapat belajar. Kalau misalkan kita sebagai manusia atau tidak memberikan arahan untuk bisa melakukan proses tersebut, tetap ya, walaupun memang dikatakan itu pintar gitu kan, lebih hebat. Tidak seperti manusia yang kita kan bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi, mampu mempelajari hal-hal yang terbaru ya. Nah, ini adalah walaupun memang ya kita sebagai manusia malah ketergantungan dari teknologi informasi sekarang yang karena memang sudah sangat dibutuhkan, sangat banyak orang pakai ya. Tapi ya, kita sebagai manusia itu bisa menyesuaikan. Intinya ini mampu belajar. Jadi kalau kita mampu mempelajari hal terbaru, ya maka kita dapat menciptakan sebuah teknologi seperti komputer. Ya intinya itu. Ya, nah, intinya manusia itu bukan tidak dapat belajar kalau manusia, bukan tidak mampu belajar, tapi karena adanya rasa malas yang menyebabkan tidak dapat belajar atau tidak mampu belajar itu terkadang masalah. Ya berbeda dengan komputer gitu ya, walaupun istilahnya dia tidak punya rasa malas gitu kan. Tapi ya dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Bedanya itu ya. Nah, jadi bagaimana merancang interaksi antara manusia yang dapat beradaptasi dengan komputer yang tidak dapat beradaptasi. Jadi ya kita harus menyesuaikan gitu, harus bisa melihat kondisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita merancang, maka kita harus tadi melihat kondisi, melihat situasi, melihat perkembangan zaman sekarang seperti apa, ya. Baru diterapkan ke dalam sebuah komputer gitu ya, sehingga komputer tersebut menjadi dapat menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya, katakan seperti tampilan dari Microsoft Word atau Office yang dari pertama ada sampai sekarang kan pasti sudah sangat berbeda. Kayak Windows pun sama kan.
semakin berkembang, kan? Semakin kesini tampilannya sudah semakin menarik. Nah itu yang pada saat kita merancang kita perlu mempelajari hal-hal kondisi saat ini seperti apa, kebutuhan itu seperti apa, tren tampilan dari sekarang seperti apa, baru direncanakan, barulah didesain tampilan yang lebih sesuai. Nah, ini ada beberapa paradigma yang bisa nanti. Ini hubungan HCI atau EMK dengan interaction design. Jadi sebenarnya HCI ini merupakan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam merancang sebuah antarmuka. Sebuah produk dalam hal ini adalah produk software. Software yang akan kita buat nanti diantaranya adalah untuk web application atau untuk mobile application. Nah, kita akan coba mendesain tampilan ini. Makanya di sini kan dihubungkan antara IMK dengan interaction design. Ya, jadi sebuah disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam merancang sebuah antarmuka yang memang cukup interaktif gitu ya, cukup menarik sehingga para penggunanya itu bisa memakai atau melihat tampilannya dengan baik. Nah, selain itu di sini ada yang dikatakan apa itu UI. UI atau user interface. Kalau di sini dikatakan merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak bicara, baik secara langsung maupun dengan proses pemrograman tertentu. UI yang baik adalah UI yang tidak disadari dan UI yang memungkinkan pengguna fokus pada informasi dan teks tanpa perlu mengetahui mekanisme untuk menampilkan informasi dan melakukan teks tersebut. Jadi UI itu adalah interface. UI itu adalah user interface. User interface yang baik adalah yang tidak disadari dan UI yang memungkinkan pengguna fokus pada informasi dan teks tanpa perlu mengetahui mekanisme. Jadi ketika kita melihat tampilan, kita langsung sudah tahu, oh tampilannya seperti ini gitu ya. Lalu kita pun sudah tahu, oh kalau diklik ini nanti pasti akan diarahkan ke tampilan A, kalau diklik ini akan muncul tampilan B. Nah itu adalah UI yang baik. Jadi ketika user hanya baru melihat saja sudah punya pemahaman, oh ini tidak harus, oh ini manual booknya mana atau cara penggunaannya mana, atau ketika mau masuk ke sini harus kemana. Tapi ini tanpa hal-hal tersebut kita sebagai pengguna itu sudah tahu, oh untuk melakukan ini maka kita harus mengklik ini ya. Jadi itu adalah sebuah UI atau tampilan yang baik. Mungkin kita akan coba pelajari juga nanti terkait UI dan UX, user interface dan user experience. Komponen utamanya ini input dan output ya untuk user interface. Kalau UI-nya sudah buruk, maka usernya mudah frustasi dan user akan segera menutup aplikasi tersebut. Jadi ketika kita membuat sebuah desain tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang tadi di EMK itu, tidak mempelajari, tidak merencanakan, langsung membuat desain sesuai dengan yang kita inginkan saja, maka kalau usernya mudah frustasi gitu ya, dipastikan aplikasi atau tampilan yang akan kita buat tidak akan terpakai. Ya kayak kita lah membuka sebuah aplikasi merasa bingung bagaimana cara memakainya, ya udahlah kita close, cari aplikasi yang lain. Contoh sederhananya seperti itu ya. Nah di sini desain UI yang baik perlu memenuhi usability goals dan user experience goals. Ya, ya efektif digunakan, efisien, aman, mempunyai utilitas, mudah dipelajari, mudah diingat cara penggunaan. Ini user experience-nya memuaskan, seru, bermanfaat ya. Jadi orang tuh merasa senang, merasa terhibur gitu ya, dengan menggunakan atau melihat dari tampilan yang sudah kita buat. Jangan sampai orang melihat tampilan kita tuh merasa pusing atau bingung. Nah itu kan sudah tidak menyenangkan atau tidak menghibur, berarti tidak memenuhi dari user experience.
fungsinya lah gitu ya. Oke, jadi desain UI yang baik adalah desain UI yang dapat memenuhi usability goals dan user experience goal. Tadi ya beberapa ya sudah disebut. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di di chat saja atau langsung ditanyakan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum